Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Siti Alfiah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo, dalam demonstrasi kontekstual 1.4.A.6 pada materi segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas. Kita harus meyakinkan anak untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. 3. Menanyakan keyakinan, yaitu kita harus menghubungkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Praktik segitiga restitusi kasus pertama. Dingo dan Zidan adalah siswa kelas 9B. Pada jam istirahat pertama, Dingo bertengkar dengan Zidan hingga Dingo marah dan menarik baju Zidan yang mengakibatkan satu kancing baju Zidan terlepas. Kemudian, Laras sebagai ketua kelas melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelasnya, yaitu Bu Alfi. Atas laporan tersebut, Bu Alfi memanggil Dingo. Berikut dialog yang terjadi antara Dingo dan Bu Alfi. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dingo. Silakan duduk. Bagaimana, Dingo? Ada apa? Dingo marah, Bu. Sangat marah. Zidan ngatain Dingo pengecut, Bu. Ibu juga akan sangat marah kalau dikatakan seperti itu. Iya, Bu. Dingo merasa terhina, Bu. Kamu berhak merasa seperti itu. Setelah itu, apa yang Dingo lakukan? Dingo yang marah, Bu. Dingo spontan narik baju Zidan hingga kancing baju Zidan terlepas, Bu. Oh, begitu. Pastinya Dingo sangat marah. Sampai-sampai menarik baju Zidan hingga kancing bajunya terlepas. Tapi Dingo melakukan semua itu karena Dingo memiliki sebuah alasan, kan? Ya iya, Bu. Dingo kan punya harga diri. Tentu saja Dingo marah. Dingo berhak untuk mempertahankan harga diri Dingo. Itu hal yang wajar. Untung saja Dingo tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Tapi menurut Dingo, apakah yang Dingo lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan keras yang kita sepakati? Belum, Bu. Keyakinan keras mana yang belum sesuai? Menghargai orang lain, Bu. Apakah Dingo yakin menghargai orang lain itu penting? Sangat yakin, Bu. Nah, apa yang dapat Dingo lakukan untuk melakukan keyakinan itu apabila Dingo dalam keadaan emosi? Dingo bisa lebih bersabar, Bu, sehingga Dingo tidak terpancing emosi. Apakah Dingo bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia, Bu. Apa yang dapat Dingo lakukan untuk memperbaiki masalah ini juga? Dingo meminta maaf pada Zidan, Bu. Apa dengan minta maaf kepada Zidan, masalah Zidan selesai? Bagaimana dengan kancing baju Zidan yang terlepas? Saya bisa menjahitnya, Bu. Benar, Dingo dapat melakukan itu. Iya, Bu. Dingo kan sering menjahit kancing baju. Dingo juga kan sering bantu Bapak. Bapak Dingo kan menjahit. Bagus sekali, Dingo.
Saya Dinggo Arga Saveru dari kelas 9B SMP Negeri 1 Kaliwiro. Dalam kasus ini, saya merasa dihargai, tidak dipojokkan meskipun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, dan saya dapat memperbaiki diri. Praktik segitiga restitusi, kasus kedua. Setelah jam pembelajaran selesai, Bu Lastri yang merupakan ibu kantin melaporkan kejadian di kantin kepada Bu Alfi. Bu Lastri bercerita bahwa ketika istirahat kedua hari ini, Dinggo mengambil jajan di kantin tanpa membayar. Bu Alfi pun menerima laporan tersebut dan akan memanggil Dinggo pada keesokan harinya. Keesokan harinya, Bu Alfi memanggil Dinggo. Dan Dinggo pun menemui Bu Alfi di ruangan. Dialog percakapan antara Dinggo dan Bu Alfi. Yuk kita lihat videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Dinggo. Lama Ibu gak bertemu. Bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, kemarin pada waktu jam istirahat kedua, apakah Dinggo pergi ke kantin? Iya, Bu. Apa yang Dinggo lakukan di kantin? Beli jajan, Bu. Untuk uang saku Dinggo setiap harinya berapa? Belum tentu sih, Bu. Kadang 5.000, kadang 10.000. Paling banyak sih itu, Bu, 10.000. Nah, untuk kemarin Dinggo punya uang saku berapa? 6.000, Bu. Apa yang Ibu Dinggo beli di kantin? Mie telur saja sih, Bu. Habisnya berapa? Habis 6.000, Bu. Benar, Dinggo di kantin hanya beli mie telur saja. Oh iya, Bu. Saya kemarin juga makan kerupuk sama tempe kemul, Bu. Nah, sudah dibayarkan semua atau belum? Belum, Bu. Kemarin saya lapar sekali. Uang saya tidak cukup untuk membayar semua itu, Bu. Tidak apa-apa, Dinggo. Itu bukan salah kamu. Mungkin kalau Ibu pada posisi itu juga akan melakukan itu. Saya sangat lapar sekali, Bu, kemarin, Bu. Uang saya tidak cukup untuk membeli semua itu. Kemarin saya pengen sekali tempe kemul, Bu. Nah, menurut Dinggo, apakah sikap yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita miliki? Belum, Bu. Keyakinan kelas mana yang belum sesuai? Jujur dan bertanggung jawab, Bu. Apabila Dinggo jujur dan bertanggung jawab, apa yang Dinggo rasakan? Saya akan nyaman dan tidak dihantui rasa bersalah, Bu. Apa Dinggo ingin menjadi anak yang merasa nyaman dan tidak dihantui rasa bersalah? Ingin sekali, Bu. Apakah Dinggo bersedia untuk memperbaiki masalah ini agar Dinggo menjadi orang yang nyaman dan tidak dihantui rasa bersalah lagi? Bersedia, Bu. Bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini? Dinggo meminta maaf pada ibu kantin dan membayar semua kekurangannya, Bu. Apa Dinggo dapat melakukan itu? Tentu saja bisa, Bu. Kebetulan uang saku saya hari ini 10.000. Tapi apakah Dinggo bisa minta tolong pada ibu untuk ditemani menemui ibu kantin, Bu? Tentu saja bisa. Kenapa tidak? Ayo kita sekarang ke kantin. Saya Dinggo Arga Saveru dari kelas 9B SMP Negeri 1 Kaliwiro. Dalam kasus ini, saya merasa tidak dipojokkan meskipun saya salah. Saya tidak dihukum ataupun dimarahi, tetapi saya mencari jalan keluar dari masalah saya, sehingga saya tidak dihantui rasa bersalah lagi.